Materi berikutnya kita masuk peluang ya. Jadi nomor 21 sampai 30 akan berputar pada cerita peluang dari permutasi, kombinasi, terus kaidah pencacahan, sampai peluang kejadian majemuk juga ada. Oke, kita lanjutkan saja. Nah, ini ada 21, 22, 3. Nah, kenapa kita langsung bahas 3 nomor? Karena ini termasuk klasifikasinya mudah. Tuh, bagaimana caranya? Simak penjelasan berikut. Bentar. Oke, kita mulai dari nomor 21 ya. Jadi nomor 21. Di situ dikatakan seorang siswa diminta menyusun bilangan terdiri dari 4 angka berbeda. Oke, kita bikin 4 kotak. Kalau yang masih ingat penjelasan video-video sebelumnya nih ya, kita bikin 4 kotak. Itu kan. 1, 2, 3, 4, 5, berbeda. Oke, tidak ada syarat lain selain berbeda. Berarti ini kan puluhan, ratusan, maaf, ribuan, ratusan, puluhan, satuan. Oke, gitu kan. Nah, jadi 4 ini kita isi dengan angka-angka ini. Kita mulai dari satuan boleh, mulai dari puluhan boleh. Kenapa? Karena tidak ada syarat khusus di soal ini. Syaratnya hanya berbeda. Nah, kemarin di penjelasan sebelumnya, syarat berbeda itu artinya setiap angka yang kita masukin akan berkurang satu, ya kan? Jadi pertama 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti ada kemungkinan 6 angka. Ketika 6 angka itu udah kamu coret, misalnya coret 5. Nah, berarti 1, 2, 3, 4, 6. Sisa 5 angka. Kita coret lagi, misalnya 3. 1, 2, 4, 6. Berarti ada 4 angka. Coret lagi, misalnya, ya kan, 1, 2, 4, 3. Nah, maka hasilnya adalah 6 kali 5 kali 4 kali 3. Atau 30 kali 12. 360. Jadi jawabannya adalah A. Oke. Pahami ya. Nomor 22. Sebanyak 10 orang mahasiswa KKN di suatu kampus dipilih 4 koordinator untuk menduduki jabatan sekretaris, bendahara, koordinat seksi oleh pihak kampus. 2 orang telah ditetapkan untuk menjabat sebagai ketua dan sekretaris. Banyak cara yang mungkin terjadi dalam pemilihan tersebut. Ingat ya, permutasi. Kenapa? Karena dia memperhatikan urutan sebagai ketua dan sekretaris. Posisi ada 4. Ketua, sekretaris, bendahara, koordinator seksi. Ini sudah ditempati 2 orang. Artinya yang akan kita isi itu cuma 2. Nah, sedangkan orangnya ada 10. 10 sudah diambil 2. Berarti sisa 8. Nah, ini adalah N-nya. N seluruhnya itu 8. R-nya itu, tempatnya itu ada 2. Nah, maka untuk perhitungan ini, dia permutasinya itu 8 P2. Atau kalau masih ingat rumusnya, 8 faktorial dibagi 8 kurang 2 faktorial sama dengan 8 faktorial dibagi 6 faktorial sama dengan, sini ya, biar tidak rancu, 8 kali 7 kali 6 faktorial per 6 faktorial. Ini dicoret, 8 kali 7, 56. Jadi jawabannya adalah 56 cara. Tuh. Oke. Nomor 23. Ulfa pergi ke rumah neneknya. Perjalanan Ulfa dari P ke tempat R harus melalui kota Q. Jadi dia di sini P, Q, R. Oke. Nah, kemudian rute dari P ke Q ada 2 jalur. Ada 2. Sedangkan dari kota Q ke rumah nenek yang ada di R ada 3 jalur. Nah, dari P ke Q gampang. Cukup 2 kali 3. 6. Ini kasusnya sama kayak pakaian. Banyak cara pakaian, topi, seperti itu. Jadi kalau jalan juga langsung dikalikan saja. Oke. Berprestasi akan dipilih 3 orang untuk mendapatkan tiap
3 beasiswa yang berbeda. Maka banyaknya cara pemilihan. Nah, di sini 3 beasiswa tidak ditentukan. Beasiswa A, B, C-nya beda atau tidak, dia sama semua. Maka untuk nomor 24 ini kita menyelesaikannya dengan kombinasi ya. Masih ingat rumus kombinasi? Kombinasi, kombinasi, kombinasi. Kenapa saya nulisnya C? Karena mengingatkan rumusnya NCR. N faktorial, R faktorial dikali N min R faktorial. Gitu ya. Nah, jadi di sini N-nya itu udah 20. Yang diambil 3. Maka di sini 20 faktorial dibagi 3 faktorial dikali 20 kurang 3, 17 faktorial. Nah, masih ingat kan caranya? 20, 19, 18, 17 dibagi 3, 2, 1, 17 faktorial. Coret. Nah, ini 3 kali 2 kan 6 ya. Nah, di sini kita coret sama 18. 18 bagi 6 dapat 3. Nah, berarti 20 kali 19 kali 3. Oke, kita hitung dulu ya. 19 kali 3. 7, 2, 5, 57. Kemudian 57 kali 2. 4, 1, 10, 11. Nah, berarti jawabannya 1140 cara. Jadi jawabannya adalah A. Oke, berikutnya nomor 25. Tony mempunyai 8 bola putih dan Hendra mempunyai 6 bola biru yang dimasukkan ke dalam sebuah kotak. Jika diambil 2 bola sekaligus secara acak, maka peluang yang terambil 2 bola milik Tony adalah, nah yang ditanya itu si milik Tony ya. Berarti kita gini dulu sebelumnya. Di dalam sebuah kotak ada 8 putih, 6 biru. Ya, ternyata yang diambil hanya 2, ya kan? 2 punya siapa? 2 punya Tony. Tony warnanya 2 putih. Oke. Nah, karena diambilnya sekaligus secara acak, maka kita mencari kan dia pakai peluang ya. NA dan NS, ya kan? Nah, NA-nya itu berarti kan yang dicari adalah yang ditanya. Yang ditanya milik Tony. Tony punya 8 diambil 2. Berarti di sini 8 kombinasi 2. Tuh, NA-nya. NS-nya bagaimana? NS berarti seluruhnya. Seluruhnya di sini ada 14 bola. Nah, berarti N di sininya 14 diambil 2. Gitu. Jadi nanti peluangnya itu kita cari dari situ. Peluangnya ya kan? PA 8C2 per 14C2 atau sama dengan, mari ya, 8 faktorial dibagi 2 faktorial dikali 8 kurang 2, 6 faktorial, ya kan, per, nah, di sini ya, ini jangan di sini, per 14 faktorial dibagi, ya kan, 2 faktorial, kemudian dikali berapa dia? 14 kurang 12, 2, 12 ya. Oke. Nah, kalau kamu merasa, aduh kok rumit banget sih, banyak banget. Oke, kita kelarin satu-satu. Dari 8C2 dulu. Ini 8, 7, 6 per 2 kali 1, 6. 6-nya coret. 8 bagi 2, 4. Berarti di ruas sebelah sini 4 dikali 7. Ya kan yang tersisa bawah 14. 14, 13, 12 faktorial. Bagi, karena kan dia berhenti 12 ya. 2 kali 1, 12 faktorial. Coret. Nah, 2 kali 1, 2. Coret sama 14. 7 ya kan. Sini 7 kali
13. Oke. Kalau dilihat dari pilihan gandanya berarti dia dikalikan, ya kan? 28 per. Nah, 13 kali 7. 70 tambah 21 91. Jadi jawabannya 2891. Itu adalah B. Nomor 26. Dua dadu dilempar bersama-sama satu kali, peluang munculnya kedua mata dadu berjumlah 7 atau 9. Nah, kalau kalian ingat, kata-kata di sini ada atau ya. Sini atau itu kalian kemarin masih ingat menunjukkan dia peluang gabungan atau dia PA gabungan B. Nah, kalau atau itu kemarin kita jumlahin kemudian kurangin gitu. Kurangin apa? Kurangin yang berselisih. Jadi PA-nya di sini ya, PA-nya itu adalah yang berjumlah 7. PB-nya berjumlah 9. Berapa aja tuh kalau dadu? Kalau kita mulai dari 1 berarti 1, 6, 6, 1 ya kan? 2 dadu ya. Kemudian 2, 2, 5, 5, 2, 3, 3, 4, 4, 3. Sudah ya, tidak ada lagi. Kemudian yang 9. Berarti kan paling gede itu 6, 6, 6, 3, 3, 6. Kemudian 5, 5, 4, 4, 5. Nah, udah ya, nggak ada lagi ya. Nah, berarti ini dia ada berapa banyak? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Yang ini 1, 2, 3, 4. Ada 4. Oke. Jadi ini baru mencari NA sama NB. Nah, ini dia ini NA-nya ya. Ini NA. Yang ini NB-nya. Nah, terus PAPB-nya gimana ya? Dia 2 buah dadu, kalau kalian masih ingat. NS itu 6 pangkat 2, 36. Jadi karena dia di sini tidak ada yang sama, ya kan? Kan kalau sama irisan kan. Maka PA gabung B sama dengan PA tambah PB. PA-nya ada berapa? 6 per 36 ditambah PB-nya 4 per 36. Atau sama dengan 10 per 36. Kalau tidak ada jawabannya, kita sederhanakan. Kita bagi 2. 5 per 18. Adakah jawabannya? Oke, ada ternyata jawabannya adalah E. Oke ya. Jawabannya E.